Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Dikisahkan pada tahun 1823, Huck dan ayahnya Hugh Glass yang diperankan oleh Leonardo DiCaprio sedang berburu di dalam hutan pedalaman Amerika. Sementara itu, teman-teman yang lain menunggu di camp. Mereka adalah sekelompok pemburu bulu hewan yang sedang beristirahat. Kelompok ini dikomandani oleh seorang kapten bernama Andrew Henry. Glass yang sedang berburu berhasil menembak buruannya. Namun suara tembakannya terdengar ke segala penjuru hutan sehingga memancing perhatian suku Re. Suku Re adalah salah satu suku pedalaman yang berada di hutan tersebut. Tak berselang lama, suku Re pun tiba. Mereka dihujani dengan anak panah, tak sedikit dari mereka yang tewas. Bagian hasil perburuan mereka berhasil dirampas. Glass dan beberapa orang berhasil melarikan diri menggunakan perahu melalui sungai Missouri dengan membawa sebagian lain dari hasil perburuan mereka. Suku Re menyerang bukan tanpa alasan. Putri ketua suku yang bernama Powaka diculik oleh gerombolan orang berkulit putih. Oleh karena itu, mereka menyerang setiap kamp orang-orang kulit putih karena dianggap berbahaya bagi kehidupan mereka. Di tengah pelariannya, Glass yang seorang ahli medan perburuan menyarankan kepada Kapten Henry agar mereka turun dari perahu dan meneruskan perjalanan melalui darat, karena sungai Missouri merupakan daerah kekuasaan suku Re. Di sisi lain, John tidak merasa senang dengan saran tersebut. Dia ingin tetap melanjutkan perjalanan dengan kapal. Kapten Henry pun menolak dan mengikuti saran Glass. Alhasil, John pun sangat kesal dengan keputusan tersebut. Dengan membuang kapal satu-satunya yang mereka miliki, mereka pun melanjutkan perjalanan melalui daratan dan melewati pegunungan untuk menuju benteng Kiowa. John yang kesal dengan saran Glass terus menggerutu dan terus memancing emosi Glass dengan mengolok-olok dan menghinanya. Di dalam hutan saat yang lain tengah beristirahat, Glass pergi untuk melihat-lihat situasi hutan. Namun di sana dia bertemu dengan dua ekor beruang. Dia pun diserang, tubuhnya dipayak-payak hingga dia pun tak berdaya. Tak lama kemudian, anggota yang lain mencari Glass dan menemukannya dalam keadaan kritis. Mereka pun mengobati dengan peralatan seadanya. Mereka menjahit seluruh luka di tubuh Glass. Glass yang tak kuasa menahan rasa sakit pun lalu dia pingsan. Scene pun berpindah di mana suku Re mendatangi orang-orang Prancis untuk menukarkan bulu hasil rampasannya dengan 5 ekor kuda dan senapan. Ternyata suku Re merupakan rekanan orang-orang Prancis. Mereka mempunyai perjanjian tertentu sehingga mereka tidak saling menyerang. Dengan nego yang alot, akhirnya mereka pun sepakat untuk menukarkan bulu dengan 5 ekor kuda. Lalu suku Re melanjutkan perburuannya mencari kelompok yang telah menculik putri ketua suku. Dan berganti, Kapten Henry yang sedang melanjutkan perjalanan dengan menandu Glass yang sedang kritis. Hingga musim dingin tiba, salju pun turun dan sampailah mereka di trek yang sulit untuk membawa Glass. Terjadi perdebatan di antara mereka ketika Kapten Henry ingin menembak Glass yang sedang sekarat, lalu Huck pun menolak untuk membunuh Glass. Akhirnya Kapten Henry mengambil keputusan dan membuat sayembara. Siapa yang bersedia menemani Glass sampai mati dan menguburkan dengan baik, dia akan diberikan bonus upah $300. John yang hidupnya penuh kebutuhan berubah pikiran setelah mendengar bonus tambahan. Dia memilih untuk tetap menjaga Glass bersama Huck dan Bragger. John yang memiliki trauma dan ketakutan pada suku Re memiliki rencana lain. Pada saat Huck dan Bragger sedang berburu, John berencana membunuh Glass. Alih-alih demi keselamatan semua orang dan putranya, John meminta Glass ikhlas untuk membunuhnya. Pada saat upaya pembunuhan itu terjadi, Huck datang dan ia terkejut melihat John yang akan membunuh ayahnya. Tak terima dengan perlakuannya, Huck pun menyerang John. Namun apa daya, Huck yang usia jauh lebih muda dengan perawakan yang lebih kecil tak kuasa melawan John. Akhirnya di depan mata Glass sendiri, John membunuh Huck. Glass yang tak kuasa melihat peristiwa itu hanya bisa berteriak dan menangis. Beberapa saat kemudian, Bragger tiba dengan hasil buruannya. Sembari menanyakan keadaan Glass, Bragger menanyakan keberadaan Huck. Namun John yang telah membunuhnya berkata tidak tahu. Malam hari pun tiba, John membangunkan Bragger yang sedang beristirahat. John menipunya dengan berkata bahwa ada 20 anggota suku Re tiba di sungai. Hal ini membuat Bragger ketakutan dan panik hingga ia menuruti segala instruksi John. John yang telah mempersiapkan kuburan untuk Glass, ia berencana menguburnya hidup-hidup. Tubuhnya pun diseret ke liang kubur. Namun Bragger yang tak tega dan ingat pesan kapten menahan tindakan John. Hingga akhirnya mereka pun meninggalkan Glass begitu saja di liang kubur. Keesokan harinya, Glass yang setengah tubuhnya terkubur akhirnya tersadar. Dengan tertatih-tatih, dia pun menghampiri jasad Huck. Ia pun sangat terpukul dan ingin membalaskan dendam atas kematian anaknya itu. Di tempat lain, John terlibat percekcokan dengan Bragger. John mengakui bahwa ia telah menipunya mengenai 20 anggota suku Re. Bragger pun kecewa nyaris menembak John. Namun Bragger tak kuasa karena John sudah 2 kali menolongnya. Dan lalu mereka pun melanjutkan perjalanan.
Sementara itu, dengan peralatan seadanya dan kondisi yang masih terluka parah, Glass pun melanjutkan perjalanan yang penuh dengan rasa dendam atas kematian anaknya. Ia berusaha merangkak ke tepi sungai untuk mencari makanan dan mengisi persediaan air minum. Hingga akhirnya ia memutuskan untuk beristirahat di tepi sungai tersebut. Pada keesokan harinya, Glass mendengar kedatangan sekelompok orang berkuda, dan ternyata itu adalah sekelompok Sukure. Di tepi sungai dengan hati-hati ia pun berusaha sembunyi, namun salah satu dari mereka melihatnya. Tanpa berpikir panjang, Glass pun kabur dengan melompat ke arus sungai yang cukup deras. Arus sungai yang deras membawa tubuhnya hanyut cukup jauh, dan membebaskan ia dari kejaran Sukure, hingga ia terbawa ke suatu tempat di mana ia bertemu dengan salah satu suku Pauni, di mana suku Pauni adalah suku tempat di mana istrinya berasal. Sebut saja Haikuch, ia sedang mencari keberadaan suku Pauni lainnya yang mengungsi akibat diserang suku Seok. Mereka saling bercerita dan berbagi makanan. Ternyata mereka sama-sama baru kehilangan orang yang mereka cintai. Hingga akhirnya Haikuch mengajak Glass untuk melakukan perjalanan bersama. Di sisi lain, John dan Brager berhasil tiba di benteng. Ia menemui Kapten Henry dan membuat cerita bohong akan kematian Glass. Kapten Henry pun percaya dan membayar mereka sesuai dengan kesepakatan awal. John dengan senang hati menerimanya namun tidak dengan Brager. Ia terlihat masih terpukul atas peristiwa yang menimpanya. Ia merasa bersalah dan takut akan perbuatannya. Ia ingin mengakui kepada Kapten Henry, namun John selalu memotong pembicaraannya, hingga ia merasa kecewa terhadap dirinya sendiri. Scene berpindah memperlihatkan di mana Glass berada di tengah badai salju bersama Haikuch. Dengan kondisi kesehatan yang mengkhawatirkan hingga tak sadarkan diri, Haikuch pun membuatkan tenda darurat dengan bulu tebal sebagai dindingnya untuk menghangatkan tubuh Glass. Glass tersadar dan badai pun berlalu, namun Haikuch sudah menghilang. Glass melanjutkan perjalanannya dan menemukan Haikuch terbunuh dengan jasadnya tergantung di pepohonan. Tidak jauh dari lokasi tersebut terdengar suara keramaian. Glass pergi memeriksanya, ternyata mereka adalah sekelompok orang-orang Prancis, rekanan Sukure. Glass terus mengintai menunggu mereka lengah karena ia berencana untuk mengambil kudanya. Namun di tengah pengintaian terlihat seorang wanita yang sedang diseret-seret. Ia dipaksa melayani nafsu bejat mereka. Ternyata wanita itu adalah Poaka, anak kepala Sukure yang sedang dicari. Tak disangka mereka adalah pelaku penculikannya, mereka berkhianat terhadap Sukure. Glass yang berhasil menyelamatkan Poaka, namun Poaka pun lari ke arah yang berlawanan setelah ia memotong kemaluan salah satu dari orang Prancis tersebut. Glass yang berhasil mencuri kuda dan mengambil senapan, lalu ia memacu kuda secepat mungkin. Keesokan harinya, Sukure menemukan keberadaan Glass. Mereka berusaha membunuh Glass dan terjadi kejar-kejaran antara mereka. Sayangnya Glass berlari ke arah yang salah, hingga akhirnya dia masuk ke jurang bersama kudanya. Dengan tubuh penuh luka dan terjatuh dari jurang yang tinggi, ia pun pingsan. Setelah ia tersadar, ternyata ia berada di tumpukan salju yang tebal. Karena cuaca dingin yang ekstrim, tubuhnya pun kedinginan dan mulai kaku. Dengan berbekal seulas pisau, Glass membelah tubuh kuda dan mengeluarkan isi perutnya. Dan ia pun masuk ke dalam perut kuda tersebut untuk melindungi dirinya dari cuaca ekstrim. Sampai keadaan dinilai mulai membaik, akhirnya Glass melanjutkan perjalanannya. Sementara itu, Kapten Henry kedatangan orang yang tak dikenal. Ia adalah salah satu orang yang selamat dari kelompoknya. Ia membawa barang milik Hak, yang menandakan bahwa Glass kemungkinan masih hidup. Tanpa pikir panjang, Kapten Henry memerintahkan misi pencarian Glass. Bersama beberapa anggotanya, Kapten Henry langsung bergerak ke arah Yellowstone sesuai dengan petunjuk orang tersebut. Dan pada malam harinya, Glass pun ditemukan dan ia pun langsung dibawa ke benteng. Sesampainya di benteng, Kapten Henry pun marah besar. Ia merasa dikhianati oleh John dan Brager. Brager pun ditangkap, namun berbeda dengan John. Ia telah lebih dulu melarikan diri dengan membawa seisi berangkas. Said he was dead! He lied to me! You're a liar! He lied to me! You're a liar! You left gas! Take him to the cage! Take him to the cage! You'll hang alongside him! Tak lama kemudian, Kapten Henry mendatangi kamar Glass. Glass pun bercerita tentang peristiwa yang dialaminya. Ia juga bercerita tentang Brager yang tak bersalah karena ia telah ditipu oleh John. Kemudian ia meminta izin kepada Kapten Henry untuk langsung berangkat mencari John. Glass pun berkata saat ini tak ada lagi tujuan dalam hidupnya melainkan membalaskan dendam atas kematian putranya. Kapten Henry pun menolaknya dan menyuruh Glass untuk istirahat. Namun Glass yang sudah berambisi ingin membunuhnya, dia tetap bersikeras untuk pergi mencari John saat itu juga. Dengan rasa dendam yang menyelimutinya, ia pun pergi bersama Kapten Henry untuk mencari John. Dengan medan yang cukup berat, melewati bukit salju yang cukup dalam, cukup sulit bagi mereka mengejar John yang sudah melarikan diri terlebih dahulu. Ketika malam datang, sampailah mereka di sebuah goa, dan mereka memutuskan untuk beristirahat di gua tersebut. Dan keesokan harinya mereka pun melanjutkan pencarian hingga akhirnya tiba di sebuah persimpangan. Glass yang melihat tanda berbeda arah, oleh karena itu mereka memutuskan untuk pergi ke arah yang berlawanan.
Mereka pun berpencar untuk mencarinya. Glass pergi ke barat, sedangkan Kapten Henry pergi ke arah timur. Dalam perjalanannya, Glass hanya menemukan mayat yang tak dikenal, sedangkan Kapten Henry bertemu dengan John. Terjadi perdebatan di antara mereka, lalu mereka saling menodongkan pistol. Tak lama kemudian terdengar suara letusan pistol. Glass terkejut dan langsung berbalik arah menuju sumber suara. Crazy about your plan. Decide. Namun, Glass menemukan Kapten Henry yang sudah tak bernyawa dengan luka tembakan di kepalanya. Glass pun mengatur siasat untuk mempengaruhi John. Ia menjadikan jasad Kapten Henry sebagai umpan. Sembari menunggangi kuda, mereka pun pergi ke arah John. Namun, tembakan Glass yang kurang tepat sasaran membuat John masih mampu berlari, dan Glass mengejarnya hingga ke tepi sungai. Ketika Glass akan membunuh John, ia melihat sekelompok Sukure mendekati. Ia pun teringat ucapan Haikuch bahwa balas dendam itu ada di tangan Tuhan. Akhirnya Glass menyerahkan tubuh John yang sudah lemah kepada Sukure dengan cara menghanyutkannya. Dengan sebilah pisau, Sukure membunuh John hingga jasad John membujur di dalam sungai. Setelah itu Sukure pergi dengan membiarkan Glass begitu saja. Glass tidak dibunuh karena telah menyelamatkan Poaka. Film ini dari sudut pandang admin sangat layak untuk ditonton, karena begitu banyak hal yang bisa dijadikan pelajaran di dalamnya. Setiap manusia pasti memiliki semua sifat baik maupun kurang baik di dalam dirinya masing-masing. Namun, mana yang lebih dominan maka itu akan menuntun langkah dan tujuan yang akan mereka gapai. Dengan tekad yang kuat dan semangat pantang menyerah, mudah-mudahan hal-hal baik yang sedang kita gapai bisa cepat tercapai. Sampai jumpa.